saya Ahmad Mujib Shoaib. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya berkolaborasi dengan teman saya yaitu Muhammad Anis Nasruddin. Di sini saya dan Nasr akan menjelaskan tentang pembelajaran frasa dan klausa. Ya, langsung masuk saja pada pembelajaran pertama yaitu tentang klausa. Apa sih itu klausa? Klausa adalah sautan berupa runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frasa yang berfungsi sebagai predikat, subjek, objek, dan keterangan, seperti konstruksi kamar mandi dan adik mandi. Maka dapat dikatakan kamar mandi bukanlah sebuah klausa yang berhubungan karena kamar dan mandi bersifat tidak predikatif, sedangkan adik mandi bersifat predikatif. Adik adalah fungsi subjek dan mandi adalah fungsi predikat. Perbedaan klausa dan kalimat. Klausa berpotensi untuk menjadi kalimat tunggal karena di dalamnya sudah ada fungsi sintaksis wajib yaitu subjek dan predikat. Frasa dan kata memang mempunyai potensi untuk menjadi kalimat minor, sedangkan klausa menjadi kalimat mayor. Dalam klausa, subjek dikatakan sebagai sesuatu yang menjadi pokok, dasar atau hal yang ingin dinyatakan oleh pembicara atau penulis. Dalam predikat, mengenai subjek itu sendiri, sedangkan dalam objek wajib jika predikatnya berupa verba transitif. Contohnya, kata buku, kakek membaca buku atau kakek makan buku. Dalam kalimat verba bitransitif, maka dikenal dua objek yaitu objek langsung dan tidak langsung. Objek langsung adalah sasaran dari tindakan yang dinyatakan oleh predikat tersebut, dan objek tidak langsung adalah objek yang memperoleh manfaat dari tindakan tersebut. Jenis-jenis klausa. Jenis-jenis klausa dapat dibedakan berdasarkan strukturnya dan kategori segmental yang menjadi predikatnya. Berdasarkan strukturnya ada klausa bebas dan klausa terikat. Yang pertama yaitu klausa bebas. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap subjek predikat, karena itu berpotensi menjadi mayor. Contohnya, nenekku masih cantik dan kakekku gagah berani. Masing-masing hanya diberi intonasi final menjadi kalimat mayor. Yang kedua yaitu klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang hanya memiliki satu subjek saja atau hanya objeknya saja. Klausa terikat tidak mempunyai potensi untuk menjadi kalimat mayor. Berdasarkan kategori unsur segmental yang menjadi predikatnya, dapat dibedakan klausa verbal, klausa adjektival, klausa adverbal, dan klausa preposisional. Klausa verbal. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya berkategori verba, misalnya nenek mandi, kakek menari, sapi itu berlari, dan matahari terbit. Klausa adjektival. Klausa adjektival adalah klausa yang predikatnya berkategori adjektiva, baik berupa kata maupun frasa. Contohnya, ibu dosen itu cantik sekali, bumi ini sangat luas, gedung itu sudah tua sekali. Klausa adverbal adalah klausa yang predikatnya berupa adverbia, misalnya klausa bandelnya teramat sangat. Kalimat tersebut terbatas atau frasa adverbia yang memang tidak banyak. Klausa preposisional adalah klausa yang di predikatnya berupa frasa yang berkategori preposisi, umpamanya nenek di kamar, dia dari Medan dan kakeknya ke Pasar Baru. Klausa tersebut tidak baku. Klausa preposisional ini cukup
produktif, tetapi dalam ragam buku. Konstruksi ini dianggap salah. Klausa numeral adalah klausa yang predikatnya berupa kata atau frase numeralia. Misalnya, gajinya 5 juta sebulan dan anaknya 12 orang. Sekian pembelajaran tentang klausa dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan pengertian jenis juga fungsi frasa. Frasa atau frase adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Artinya, frasa bisa terdiri dari salah satu fungsi, bisa terdiri dari subjek saja, bisa juga hanya terdiri dari verba, atau bisa diawali dengan preposisi. Tingkatan frasa berada di bawah klausa dan satu tingkat di atas kata. Frasa selalu terdiri dari morfem bebas yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian jenis-jenis frasa. Yang pertama, frasa preposisional atau frasa depan. Frasa yang memiliki kata depan. Secara sederhana, frasa preposisional merupakan gabungan kata yang tidak berpredikat dan memiliki kata depan. Seperti yang sudah disebutkan di awal, frasa ini termasuk jenis frasa berdasarkan kategori utamanya, di mana kategori jadi penekanan pada kata depan seperti dari sana, di sekolah, ke arah timur, kepada guru. Kemudian frasa yang kedua adalah frasa verbal atau frasa kerja. Frasa verbal atau frasa kerja, frasa yang distribusi inti dari frasa tersebut adalah kata kerja atau menduduki fungsi kata kerja atau menggantikan kata kerja pada kalimat. Frasa verbal atau frasa kerja dapat ditambahkan sedang untuk kata kerja aktif dan kata sudah untuk menyatakan keadaan. Contohnya, sedang sakit, akan tiba. Kemudian yang ketiga adalah frasa adjektiva atau frasa sifat. Frasa yang distribusi intinya dari frasa tersebut adalah kata sifat atau menduduki fungsi kata sifat atau menggantikan kata sifat pada kalimat. Frasa adjektiva atau frasa sifat dapat ditambahkan imbuhan kata ter untuk mewakili kata paling. Contohnya, tersulit, sangat panas, paling pintar. Kemudian yang nomor 4 adalah frasa adverbial atau frasa keterangan. Frasa adverbial atau frasa keterangan merupakan frasa yang distribusi intinya adalah kata keterangan atau menduduki fungsi kata keterangan atau menggantikan kata keterangan pada kalimat. Seperti contoh, tidak biasanya. Kemudian yang kelima, frasa nominal atau frasa benda merupakan frasa yang distribusi intinya adalah kata benda atau kedudukannya menduduki fungsi kata benda atau menggantikan kata benda pada kalimat. Contohnya, sepatu kaca, rumah baru, mobil, dan lain sebagainya. Yang nomor 6, frasa numeralia, frasa bilangan. Frasa numeralia atau frasa bilangan yang distribusi intinya adalah kata bilangan atau kedudukannya menduduki fungsi kata bilangan atau menggantikan kata bilangan pada kalimat. Seperti contoh, 1 ekor, 5 ikat. Berdasarkan fungsinya, frasa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah frasa eksosentrik. Frasa eksosentrik terdiri dari 2 kata atau lebih dan hanya memiliki unsur menerangkan yang biasanya memiliki preposisi dan konjungsi yang ditambahkan ke kata benda, seperti contoh di rumah. Yang nomor 2, frasa endosentrik terdiri dari 2 kata atau lebih dan memiliki unsur diterangkan dan menerangkan. Contohnya buku paket.
Kemudian frasa endosentrik dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, jenis frasa endosentrik koordinatif. Frasa yang menggunakan kata penghubung dan atau, artinya setara, di mana unsurnya adalah unsur pusat, seperti contoh pembangunan dan pembaharuan. Yang kedua, frasa endosentrik atributif. Frasa yang memiliki unsur pusat dan juga unsur atributif. Unsur atributif adalah unsur yang menerangkan unsur pusat. Contohnya, buku baru, pembangunan 5 tahun. Yang ketiga, frasa endosentrik apositif adalah frasa yang semua unsurnya merupakan unsur pusat dan menunjukkan atau mengarah pada hal yang sama. Contohnya, guru bahasa Indonesia Bapak Jimin. Kemudian ada ciri-ciri frasa. Untuk membedakan frasa dari satuan bahasa lain, berikut ini merupakan ciri sifat yang dimiliki frasa. Yang pertama, frasa terdiri dari minimal 2 kata atau lebih. Frasa menduduki atau memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Misal, subjek, predikat, objek, dan lain sebagainya. Frasa memiliki satu makna gramatikal. Berikutnya, frasa bersifat non-predikatif atau frasa yang menduduki fungsi sebagai predikat namun bukan merupakan kumpulan kata yang memiliki predikat seperti kalimat. Itulah pengertian jenis sampai ciri-ciri frasa. Kemudian yang nomor 4 adalah frasa adverbial atau frasa keterangan. Frasa adverbial atau frasa keterangan merupakan frasa yang distribusi intinya adalah kata keterangan atau menduduki fungsi kata keterangan atau menggantikan kata keterangan pada kalimat. Seperti contoh, tidak biasanya. Kemudian yang kelima, frasa nominal atau frasa benda merupakan frasa yang distribusi intinya adalah kata benda atau kedudukannya menduduki fungsi kata benda atau menggantikan kata benda pada kalimat. Contohnya, sepatu kaca, rumah baru, mobil, dan lain sebagainya. Yang nomor 6, frasa numeralia, frasa bilangan. Frasa numeralia atau frasa bilangan yang distribusi intinya adalah kata bilangan atau kedudukannya menduduki fungsi kata bilangan atau menggantikan kata bilangan pada kalimat. Seperti contoh, 1 ekor, 5 ikat. Berdasarkan fungsinya, frasa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah frasa eksosentrik. Frasa eksosentrik terdiri dari 2 kata atau lebih dan hanya memiliki unsur menerangkan yang biasanya memiliki preposisi dan konjungsi yang ditambahkan ke kata benda, seperti contoh di rumah. Yang nomor 2, frasa endosentrik terdiri dari 2 kata atau lebih dan memiliki unsur diterangkan dan menerangkan. Contohnya, buku paket. Kemudian, frasa endosentrik dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, jenis frasa endosentrik koordinatif. Frasa yang menggunakan kata penghubung dan atau, artinya setara, di mana unsurnya adalah unsur pusat, seperti contoh pembangunan dan pembaharuan. Yang kedua, frasa endosentrik atributif. Frasa yang memiliki unsur pusat dan juga unsur atributif. Unsur atributif adalah unsur yang menerangkan unsur pusat. Contohnya, buku baru, pembangunan 5 tahun. Yang ketiga,